Ketemu lagi dengan saya Muhammad Amin. Kali ini kita akan belajar mengenai penalaran, khususnya adalah penalaran analitis. Oke, kita mulai dari tipe soal yang pernah muncul atau yang sering diujikan dalam model penalaran analitis. Yang pertama adalah diberikan sebuah teks dan disertai dengan satu buah soal, atau model yang kedua adalah satu teks tapi digunakan untuk beberapa soal. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita lihat contoh yang pertama. Nah, di contoh yang pertama di sini kita lihat bahwa ada satu teks dengan satu soal. Seorang presenter acara hiburan harus membacakan surat yang dikirim kepada para pemirsa. Nah, ini pengantarnya. Kemudian surat A dibaca menjelang akhir acara. Surat B dibaca lebih dulu dari surat A, tetapi bukan sebagai surat pembuka. Surat C dan D dibacakan berurutan dengan diantara surat E dan B. Oke, sekarang kita lihat kondisinya. Kita lihat dulu yang pertama tadi, bahwa surat A itu dibaca menjelang akhir acara, berarti A ini dibaca terakhir. Berikutnya B ini sebelum A, berarti kita tulis BA. Kemudian dikatakan bahwa surat C dan D ini dibacakan di antara E dan B secara berurutan, berarti kita bisa tulis E, C, D, B, sehingga urutannya adalah E, C, D, B, A. Maka dari sini tampak dengan jelas bahwa surat yang dibacakan sebagai surat pembuka atau yang dibaca pertama kali adalah surat yang E. Oke, mudah kan? Oke, berikutnya kita lihat contoh yang kedua. Nah, di contoh yang kedua ini ada teks, tetapi soalnya lebih dari satu. Nah, kita lihat soalnya. Dua bangunan ruko berdiri sejajar saling berhadapan dan masing-masing bangunan terdiri dari 3 buah toko. Nah, ini pengantarnya. Berarti kalau kita ilustrasikan berarti ada 6 buah bangunan. 3 berada di sisi yang atas dan 3 berada di sisi yang bawah. Kita gambarkan dulu seperti itu. Oke, selanjutnya kita lihat premisnya atau pernyataannya. Pertama, toko elektronik bersebelahan dengan toko obat. Oke, kita tuliskan di sana elektronik dengan obat. Dan berhadapan dengan salon pada tengah bangunan. Nah, yang berhadapan dengan salon ini tentu saja subjek yang pertama. Siapa subjek yang pertama? Toko elektronik. Berarti kita tuliskannya seperti ini. Berarti salon dan toko elektronik itu berada di tengah-tengah, tetapi pada sisi yang berseberangan. Kemudian, premis yang kedua, toko perlengkapan bayi tepat di depan toko obat. Oke, berarti di depannya toko obat, di sini kita tuliskan bayi, BY, kita simbolkan seperti itu. Kemudian berhadapan secara diagonal. Berhadapan secara diagonal itu berarti dari sini ke sini. Ini namanya berhadapan diagonal. Kalau ini dengan ini, itu namanya berhadapan. Tapi kalau ini dengan ini, namanya berhadapan diagonal. Kita lihat di sana untuk lebih jelasnya. Berhadapan secara atau berseberangan secara diagonal dengan toko pakaian wanita. Kita tuliskan begitu. Dan premis yang ketiga, toko sepatu berada pada salah satu bangunan. Tentu saja dari skema yang ada di sini, toko sepatu kita letakkan di bagian yang kosong. Nah, berarti formasinya sudah komplit sekarang. Maka kita tinggal menjawab pertanyaan yang ada. Yang pertama, jika toko sepatu bersebelahan dengan salon, maka pernyataan yang benar adalah, kita lihat dari skema yang ada. Yang A, toko sepatu bersebelahan dengan toko obat. Salah, karena toko sepatu di sini hanya bersebelahan dengan salon. Yang B, toko elektronik bersebelahan dengan salon. Salah, toko elektronik di sini berseberangan dengan salon. Ya, tidak bersebelahan. Kalau toko elektronik bersebelahannya dengan toko pakaian wanita dan toko obat. Yang D, toko perlengkapan bayi bersebelahan dengan toko obat. Salah. Antara toko bayi dengan toko obat ini adalah berhadapan. Maka jawaban yang tepat adalah yang E, yaitu toko elektronik
elektronik bersebelahan dengan toko wanita. Kita lihat contoh pertanyaan yang kedua. Toko elektronik bersebelahan dengan bla 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 bla. Kita lihat dari skema yang ada, ternyata toko elektronik bersebelahan dengan dua buah toko, yaitu toko pakaian wanita dan toko obat. Sehingga jawabannya yang benar adalah yang C. Nah, dalam menjawab soal tentang penalaran analitis, yang perlu dilakukan adalah kehati-hatian dalam membaca teks. Di dalam teks di sini biasanya disajikan sebuah premis-premis yang kita gunakan untuk membuat sebuah skema. Nah, beberapa tipe yang pernah muncul di dalam soal penalaran analitis adalah, yang pertama adalah urutan kuantitas. Dalam urutan kuantitas ini berarti bisa kita kasih nomor, misalkan juara 1, juara 2, atau juara 3. Yang kedua adalah urutan kualitas. Nah, dalam urutan kualitas ini tentu saja tidak bisa diangkakan. Karena tidak bisa diangkakan, maka kita bisa membuatnya menjadi kuantitas. Yang ketiga adalah penjadwalan. Di penjadwalan di sini biasanya ada hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, bisa juga Minggu. Kemudian yang keempat adalah posisi. Nah, seperti yang tadi kita contohkan, itu adalah tentang tipe posisi. Apakah berhadapan, apakah bersebelahan, atau berseberangan diagonal. Nah, bisa lagi bentuknya adalah implikasi. Suatu bentuk implikasi biasanya ditandai dengan jika titik-titik maka titik-titik. Nah, demikian untuk modul belajar penalaran analitis. Kita jumpa lagi di modul yang selanjutnya.